Shalom para pemirsa AWR Borneo. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Jovi dari Rumah Sakit Advent Bandung. Pada hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang penting yang akan kita hidupkan di dalam kehidupan kita, yaitu 10 hukum kesehatan. 10 hukum kesehatan ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Advent Bandung pada unit Lifestyle Center. Kita akan pelajari 10 hukum kesehatan, di antaranya yang pertama, ada hati yang gembira. Kita sama-sama tahu bahwa hati yang gembira sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, begitu banyak penyakit-penyakit yang terjadi pada saat ini. Penyakit nyeri kepala, begitu banyak orang yang terkena nyeri kepala belakangan ini. Sebentar-sebentar orang sering merasa pusing. Penyakit kulit, banyak orang terjangkit penyakit autoimun yang disebabkan oleh penyakit kulit. Kemudian penyakit radang sendi. Dan begitu banyak orang-orang juga terkena penyakit infeksi. Dan yang paling penting, begitu banyak orang juga yang terkena penyakit hipertensi atau penyakit darah tinggi. Nah, menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, Tuhan, mengapa begitu banyak kesusahan yang terjadi, terutama yang diakibatkan oleh masalah kesehatan? Dan bahkan masalah kesehatan ini dapat menyebabkan kematian. Ternyata setelah kami melakukan survei, 90% pasien yang berkunjung ke rumah sakit, itu rata-rata penyebab utamanya berhubungan dengan stres. Stres adalah penyebab utama yang menyebabkan begitu banyak orang menderita penyakit. Bahkan dikatakan dalam buku Nyonya Ellen White, 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Bahkan dikatakan sakit pikiran berada di mana-mana. Dalam buku Nyonya Ellen White dijelaskan kembali, penyakit bermula dari pemikiran. Jadi kita harus tahu bahwa penyakit itu awalnya adalah dari pemikiran. Bahkan dikatakan sakit hati menyebabkan gangguan pencernaan, gangguan mental, bahkan melumpuhkan organ-organ pencernaan. Jadi mungkin kalau selama ini kita sering sakit perut, sering nyeri perut, mungkin hati kita kurang gembira. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Bapak Ibu sekalian, salah satu prinsipnya, stres itu disebabkan oleh karena adanya perbedaan antara ketidakseimbangan. Terkadang mungkin kita memiliki harapan yang begitu tinggi atau persepsi yang kita inginkan, tetapi ternyata kenyataan yang kita terima tidak sesuai. Ini terkadang yang membuat hati kita menjadi sedih, hati kita menjadi stres, sehingga kita kehilangan makna hati yang gembira. Salah satu penyebab stres yang paling utama yang dikatakan oleh Alkitab, 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, inilah yang membuat kita menjadi kurang bergembira di dalam hati kita. Yakobus 4 ayat 2, ketika keinginan kita tidak tercapai, maka yang terjadi adalah pertengkaran, pembunuhan, dan yang paling penting adalah kekecewaan hati. Stres atau hati yang tidak gembira akan menimbulkan berbagai macam penyakit, peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar gula darah, gangguan sistem imun, gangguan sistem pencernaan, bahkan begitu banyak penyakit yang ditimbulkan hanya dari satu penyakit, yaitu stres. Begitu banyak penyebab-penyebab yang menimbulkan stres, kemarahan, kebencian, dendam, sombong, iri hati, mementingkan diri, khawatir, tidak mau mengampuni, rendah diri, tidak puas, bahkan mungkin kekecewaan yang mendalam terhadap hati kita, sehingga kita menimbulkan stres di dalam
kehidupan kita. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini adalah salah satu perkataan yang harus kita renungkan yang ada di dalam Alkitab, bahwa ketika kita gembira, maka kita akan mendapatkan obat yang manjur melebihi dari obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Ada pepatah mengatakan, orang miskin yang tersenyum penuh syukur lebih mulia daripada orang kaya yang mengeluh. Amsal 14 ayat 13, di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Bagaimana caranya supaya kita bisa teratasi dari stres? Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan yang paling penting, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sehingga ketika kita terus memikirkan hal-hal yang baik, kita akan terhindar dari stres dan kita akan terus mendapatkan hati yang gembira. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu.